Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan Biro Umroh dan Haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mekatur hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mekatur dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mekatur bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sahabat Mekatur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya untuk Allah. Kita bersyukur hanya kehadirat Allah. Segalanya tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Mudah-mudahan seluruh sahabat Mekatur bersama keluarganya, sahabatnya, handai tolannya adalah hamba-hambanya Allah yang dimudahkan beribadah, dimudahkan beramal soleh, dimudahkan mengikuti program religi Mekatur. Amin. Insya Allah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam.
karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, memasuki hikmah yang ke-16. 9 pertanyaan tentang hikmah yang ke-16. Bapak Ibu sahabat Mercator yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ke-16 adalah tentang bahwa Allah tidak terhijab dengan apapun. Adanya alam, adanya manusia, adanya jin, adanya malaikat, adanya hewan, justru menambah keagungan Allah. Bukan menghijab dan menutupi Allah. Namun manusia yang hatinya dihijab dengan dosa, ia tidak mampu memandang keagungan Allah. Padahal ada alamnya, padahal ada manusia, padahal ada malaikat yang agung, padahal ada jin yang agung pula. Namun karena hatinya tertutup dengan dosa, terkotori dengan maksiat, maka wujud Allah tidak dapat diyakini oleh mereka yang gemar melakukan dosa dan maksiat. 9 pertanyaan yang disampaikan oleh beliau tentang hikmah yang ke-16. Bagaimana mungkin Allah terhijab, tertutup oleh sesuatu, padahal dialah Allah yang memunculkan, yang mengadakan segala sesuatu. Justru sebaliknya, segala sesuatu tidak mungkin ada tanpa Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mungkin Allah terhijab dengan sesuatu padahal dialah yang tampak dengan segala sesuatu? Justru segala sesuatu adalah cermin, adalah tanda adanya Allah. Bukankah saat Allah Subhanahu wa taala mencipta alam, itu tanda bahwa Allah Maha Kuasa. Saat Allah menyempurnakan seluruh ciptaannya, tanda Allah Maha Sempurna. Saat Allah menganugerahkan rizki kepada kita, tanda Allah Maha Pemberi rizki. Ketika Allah memberikan segalanya kepada kita, tanda Allah Maha segala-galanya. Yang ketiga, bagaimana mungkin Allah terhijab dengan sesuatu, padahal dialah yang tampak di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu adalah hakikatnya wujudullah. Apapun, sekecil apapun, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada makhluk melainkan semua bertasbih. Makhluk yang sekecil-kecilnya sampai yang paling besar, semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Berarti dialah Allah yang tampak pada segala sesuatu, karena segala sesuatu ditampakkan oleh Allah. Yang keempat, bagaimana mungkin Allah terhijab dengan sesuatu, padahal Allah satu-satunya yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Mustahil adanya segala sesuatu tanpa Allah. Bagaimana mungkin Allah dihijab oleh segala sesuatu, padahal segala yang ada adalah juga berasal dari Allah. Adanya langit adalah berasal dari Allah. Adanya kita, yakinlah berasal dari Allah. Sehingga tidak mungkin Allah dihijab oleh makhluknya. Allah sudah ada sebelum ada makhluk. Dan Allah kekal sepanjang masa meskipun makhluk sudah binasa. Itu tanda bahwa segala sesuatu tidak dapat menghijab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagaimana mungkin Allah terhijab dengan sesuatu, padahal dialah yang ada untuk segala sesuatu. Adanya Allah berarti adanya makhluk. Tiadanya makhluk tidak menafikan atau tidak menjadikan Allah tiada. Allah tetap ada. Allah tetap maha sempurna meskipun makhluk mengalami perubahan, mengalami keadaan dari sempurna, dari kuat menjadi lemah. Atau sebaliknya, dari lemah menjadi kuat. Tetap tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bagaimana mungkin Allah terhijab dengan segala sesuatu, padahal dialah yang paling tampak di antara segala sesuatu. Matahari bersinar, sinarnya amat sangat terang. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala lebih terang, lebih tinggi daripada matahari yang bersinar. Ada makhluk yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat kokoh. Manusia kagum dengan makhluk itu. Tapi yakinlah Allah maha besar, melebihi dari apapun yang ada dalam kehidupan ini. Itulah maknanya bahwa bagaimana mungkin Allah terhijab dari segala sesuatu,
Padahal yang paling tampak adalah Allah dari semua yang ada. Saat melihat langit, sesungguhnya kita nampak keagungan Allah dari langit Allah yang agung. Namun tetap langit lebih kecil, langit lebih di bawah dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kata beliau, bagaimana mungkin Allah terhijab dengan sesuatu, padahal dia itu sendiri dan tidak ada sesuatu yang bersama dengan Allah. Wahdaniyatullah, Maha Esanya Allah dalam segala sesuatu, sehingga segala sesuatu tidak dapat menafikan Maha Esanya Allah. Disitulah yang selalu kita baca, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah. Selalu kita katakan, selalu kita yakini bahwa Allah Maha Esa dalam seluruhnya. Tidak ada yang membersamai Allah. Perbuatan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjalankannya dan Allah Maha Kuasa. Ketetapan Allah juga itu adalah Allah Maha Esa. Tidak ada yang bisa campur tangan dengan semua ketetapan Allah. Justru kita tunduk pada semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, bagaimana mungkin Allah terhijab dengan segala sesuatu, padahal dialah yang paling dekat denganmu daripada segala sesuatu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sampaikan kami lebih dekat kepada manusia melebihi dari urat lehernya. Bisa dibayangkan? Berarti ketika kita dekat dengan sesuatu, yang paling dekat adalah Allah. Kita dekat dengan orang tua, yang paling dekat adalah Allah. Kita dekat dengan sahabat, dengan keluarga, dengan kerabat, tapi yang paling dekat adalah Allah. Kita dekat dengan makhluknya, tapi yang paling dekat adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melebihi yang paling dekat dengan manusia itu sendiri. Yang ke-9, yang terakhir, pertanyaan beliau tentang hikmah yang ke-16 ini adalah kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Masya Allah. Bagaimana mungkin Allah terhijab dengan sesuatu, padahal jika tidak ada Allah, segala sesuatu pasti tidak ada. Justru keberadaan makhluk, wujudul makhluk adalah karena wujud Allah. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ma asabaka min hasanatin faminallah. An-Nisa 79. Kalau ada sesuatu yang ada pada dirimu, apapun itu, katakanlah itu pasti datang dari Allah. Apapun itu, kita mendapatkan rezeki, kita yakin dari Allah. Kita mendapatkan kebaikan, kita katakan dari Allah. Dapat nikmat dari Allah. Kita bisa umroh bersama Mekatur, hakikatnya dari Allah. Kita ikut program Mekatur, hakikatnya dari Allah. Sahabat Mekatur terus-menerus mengikuti program Mekatur. Ini juga hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kenapa? Karena segala sesuatu tidak mungkin ada, melainkan Allah lah yang menetapkannya ada. Allah lah yang berkehendak ada. Segala sesuatu sangat tergantung kepada Allah. Dari hikmah ini, maka manusia diminta semakin dekat dengan Allah. Meyakini keagungan Allah. Kemudian ikhtiar sungguh-sungguh beribadah, beramal soleh agar Allah semakin dekat. Setelah kita ikhtiar, beramal sungguh-sungguh, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah zat yang segala sesuatu bergantung kepadanya, termasuk kita semua. Kebaikan dunia kita tergantung Allah. Kebaikan akhirat kita tergantung Allah. Kebersamaan kita dalam majelis ini juga tergantung Allah. Maka hikmah ini sangat dalam sekali bagaimana kita memaknainya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sahabat Mekatur yang selalu rindu dengan program Mekatur, rindu dengan ngaji hikmah, rindu dengan ngaji Al-Quran, rindu dengan ngaji sejarah-sejarah kebaikan umat-umat sebelum kita, khususnya napaktilas di tempat-tempat dan lokasi yang penuh dengan keberkahan, napaktilas para nabi, para sahabat, para tabi'in, para aulia, wali-wali Allah, orang-orang soleh.
menambah lagi khazanah hikmah kita, yang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua sahabat Mekatur dimanapun berada selalu mengharapkan ridha Allah, selalu mengharapkan balasan Allah atas kebaikan yang kita jalankan. Lanjut, kita akan membahas tentang hikmah yang ke-17. Setelah yang satu ini, tetap ikuti seluruh media sosial Mekatur. Ada Facebook, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, semuanya dalam rangka menambah koleksi kebaikan kita. Tetap bersama Mekatur. Terima kasih. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bapak Ibu sahabat Mekatur yang selalu mendapatkan karunia Allah, kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan. Amin. Hikmah yang ke-17 dengan hikmah yang ke-18 disatukan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari karena keduanya saling berkaitan. Hikmah ke-17 bahwa adab seorang murid kepada gurunya ridho dengan semua ketetapannya. Bagaimana adab seorang hamba kepada Allah? Jika seorang hamba tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka ia berarti tidak meyakini ketetapan Allah yang terbaik. Padahal seorang arif mengatakan, barang siapa yang memaksakan keadaannya untuk dirinya, maka ia telah berlaku tidak adab kepada Allah. Sebagaimana seorang anak memaksakan orang tuanya untuk menetapkan kepada dirinya sesuatu yang hanya ia sukai. Padahal orang tua bijaksana, ada pertimbangan, ada hikmah. Bagaimana dengan Allah yang maha bijaksana? Segala ketetapannya yang terbaik, memaksakan kehendak Allah agar sesuai dengan keinginan kita, su'ul adab kepada Allah. Adab yang buruk kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untuk kalian, atau kalian membenci sesuatu padahal itu paling baik bagi kalian. Kenapa? Yang paling tahu adalah wallahu ya'lamu, Allah yang maha tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu apa-apa. Maka hikmah yang ke-17, tanda kebodohan seorang hamba manakala ia marah ketika Allah menetapkan sesuatu yang tidak diinginkan. Ia benci, ia kecewa, ia kesal manakala semua yang diinginkannya belum dipenuhi oleh Allah, dan itu tanda su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus hikmah yang ke-18, itulah tanda bujukan hawa nafsu. Dan hawa nafsu adalah sesungguhnya karunia Allah. Allah menetapkan setiap manusia ada nafsunya. Tugas manusia mengendalikan nafsu, menahan nafsu, mengarahkan nafsu agar nafsu digunakan potensinya untuk kebaikan. Kalau kita diingatkan oleh Allah, maka nafsu kita menolak, hawa nafsu kita memberontak. Tapi kita meyakini bahwa ingatan Allah harus kita patuhi daripada keinginan nafsu. Ada sesuatu yang mungkin kita rasakan berat karena kita dikendalikan oleh nafsu. Orang yang beribadah dengan ringan berarti ia tidak dikendalikan oleh nafsu. Namun terasa berat, namun terasa beban beribadah beramal soleh, berarti sedang dikendalikan oleh nafsu. Betapa banyak hamba-hamba Allah, alhamdulillah,
mudah berumroh, mudah berhaji, mudah berzakat, berinfak, bersedekah, berarti dia tidak dikendalikan oleh nafsu. Tapi ada juga berpikir 1000 kali, mempertimbangkan sana dan sini. Padahal ia yakin ia sudah mudah, bahkan ia sudah wajib menunaikan haji. Kenapa? Karena ia masih dibelit oleh nafsu. Disitulah keinginanmu, wahai muridku, kata beliau, untuk melakukan amal soleh. Setelah adanya waktu luang dari sibuk duniamu, justru termasuk dari memperturutkan nafsu. Ini yang paling tinggi. Memperturutkan nafsu bukan berarti melakukan dosa saja. Saat melakukan kebaikan karena memang waktu luang. Melakukan kebaikan karena memang keadaannya menuntut melakukan kebaikan. Bisa jadi dia memperturut nafsunya. Karena hakikatnya ibadah amal soleh atau kebaikan harus betul-betul dari hati yang paling dalam. Tidak ada keadaan-keadaan yang memaksanya. Tidak ada pula ia menjalankan setengah hati. Kita menunaikan ibadah apapun, amal soleh apapun, kebaikan apapun, sesungguhnya bukan karena tuntutan keadaan. Bukan karena keadaan kita yang luang. Bukan karena kemampuan kita. Tapi hakikatnya lillahi ta'ala. Ya Allah, kami melakukan ini karenamu. Bukan karena aku mampu, bukan karena aku bisa. Kami meninggalkan dosa, bukan kami hebat, bukan kami soleh. Tapi karena Engkau ya Allah. Karenanya seluruh waktu kita, seluruh keadaan kita, seluruh pikiran kita, seluruh apa yang Allah anugerahkan kepada kita, hakikatnya adalah untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh ya Allah, inilah sholatku, inilah ibadah-ibadahku, inilah kebaikan-kebaikanku, inilah amal solehku, inilah kehidupanku yang sedang hamba jalankan, dan nanti kematianku ya Allah, hamba persembahkan untukmu, zat yang maha memelihara Rob semesta alam ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, kita akan lanjutkan insya Allah di edisi berikutnya. Tetap ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Ayo kita tingkatkan interaksi kita dengan kitabnya para ulama. Kita tingkatkan interaksi kita dengan program-programnya Mekatur. Jangan lupa sahabat Mekatur, terus like, komen, share, subscribe semua media sosial kami. Karena insya Allah Mekatur selalu menawarkan kajian-kajian religi, kajian-kajian yang meningkatkan iman dan takwa, juga program-program religi, umroh, haji, kemudian napak tilas para ulama, para wali, para tokoh, agar kita semakin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Sehat selalu untuk semua keluarga besar Mekatur. Sehat selalu untuk semua sahabat Mekatur. Berkah selalu untuk semua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.